Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatun fil kitab masturil ifadah bima yu'in 'ala al-hudur fil ibadah. Lil Imam Jamaluddin Muhammad bin Husain bin Ibrahim Al-Aslafi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin ya Rabb. Qala wal 'awamul 'ussah as'adu ahwalan min al-juhal bi tariqid din al-mu'taqidina annahum min al-ulama li'anna al-'ammiyya العاصية معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب وهذا الجاهل الظان أنه عالم وأنما هو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا من سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر بل لا يزال مستمرا عليه إلى الموت وإذ غلب هذا على أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى وانقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم لذي الدين المحتاط العزلة والانفراد عنهم كما سيأتي في كتاب العزلة بيانه ولذلك كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشي ما ظنك بمن بقي لا يجد أحدا يذكر الله معه إلا كان آثما وكانت مذاكرته معصية وذلك أنه لا يجد أهله ولقد صدق فإن من خالط الناس لا ينفك عن غيبة أو عن سماع غيبة أو سكوت على منكر وإن أحسن أحواله أن يفيد علما أو يستفيده ولو تأمل علم أن المستفيد إنما يريد أن يجعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا أو وسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على ذلك وردءا وظهيرا ومهيئا لأسبابه كالذي يبيع السيف من قطاع الطريق فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو ولذلك لا يرخص له في البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق فهذه 12 علامة من علامات علماء الآخرة إلى آخر ما قال. Allah, 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 Allah. Naam. Hakadha, ya, orang-orang yang dikatakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ya, sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah itu hanya ulama. Ya, hanya ulama yang bisa takut sama Allah. Yani selain ulama nggak bisa takut sama Allah, karena dia nggak kenal Allah. Ya, jadi ini yang hasr itu adalah fa'ilnya, bukan maf'ulnya. Yang hasr fa'ilnya, yang hanya itu fa'ilnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Nah, ya, bukan berarti sesungguhnya ulama itu hanya takut kepada Allah, bukan. Itu penerjemahan yang kurang benar. Yang benar sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Semakin kenal Allah semakin takut. Semakin dia kenal kebesaran Allah semakin dia malu dan dia semakin khudu kepada Allah. Ya. Seperti anak kecil, dia mungkin itu sama Ahmad atau Asia tuh. Kalau dikasih mungkin ular, karena belum tahu, mungkin mau dipegang sama dia. Dia bisa jahil, nggak tahu kalau itu ada bisanya atau ada bahayanya. Dipikirnya mainan lucu gitu. Ya, tapi orang yang semakin dewasa, tahu ini ular, dia udah mulai takut. Lari dia. Apalagi udah semakin mengerti bahwa itu berbisa, dia akan sangat menjauh, sangat takut. Ya, dari jauh dia ngelihat udah. Itu bahaya tuh ular tuh, beracun tuh. Ya toh? Ular apa namanya di pondok tuh yang beracun tuh? Ular hijau tuh. Tuh santri-santri putih itu sakti-sakti itu. Ya toh? Oh no, lo gak ada uti gitu. Ya toh? Sakti tapi gak ngerti. Jadi begitu. Nah itu waktu di pondok lama itu kan itu di kamar mandi putri itu banyak ular-ular hijau. Ya toh? Kok api hijau? Ya, koyok suket. Orang ngerti aku beracun bahaya itu. Ya, malah bagus sudah tahu. Yang ngerti malah gaduh adus.
Kata syair apa? In lam tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Sebelum tadi jadi kalau ada orang yang dia nggak takut sama Allah, maksiat, nggak ada tobat, nggak ada istighfar, nggak ada nyesel, bukan karena dia itu orang yang hebat di sisi Allah, karena dia bodoh, nggak kenal Allah dia itu. Ya, orang yang paling sembrono kepada Allah, orang yang paling bodoh tentang Allah. Ya, orang yang paling kenal tentang Allah, dia paling takut kepada Allah. Ya, walihada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terpuji dari diri beliau yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah. Ya, Kanjeng Nabi itu orang yang paling takut sama Allah. Maka kalau sholat, Nabi itu diriwayatkan terdengar dari dada beliau suara gemuruh seperti air yang mendidih di bejana ketika dibakar di api. Ada bejana, kasih air, dimasak. Kalau udah umum itu ada suara tuh. Fakana yusma' min sadrihi sallallahu alaihi wasallam azizun ka azizil mirjal. Terdengar di hati, di suara di dada Nabi suara seperti air yang mendidih ketika dibakar di bejana, di atas bejana. Yusma' min syiddatil khauf, dari sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana buka'uhu, ya, tangisannya Rasul dan sebagainya itu dari khaufnya Rasul kepada Allah tentang diri beliau, tentang umatnya, tentang yabki, ya, menangis kepada Allah, ya, karena kenal Allah, ya. Orang yang dia nggak ada rasa kepada Allah karena dia nggak tahu dan belum kenal Allah. Hakadha, ya, makanya ada doa orang saleh itu apa? Allahumma arifni biman yu'arifuni bika wa awsilni biman yusiluni ilaik Allahumma awsilni biman yusiluni ilaik wa arifni biman yu'arifuni alaik ya Allah, kenalkanlah aku dengan orang yang dia bisa memperkenalkan engkau kepadaku, dan sambungkanlah aku dengan orang yang dia bisa menyambungkan aku kepadamu. Ada doa ajib dari Habib Ali Habsyi itu. Allahumma arifni biman yu'arifuni alaik wa awsilni biman yusiluni ilaik. Ya Allah, kenalkan aku dengan orang yang bisa menjadikan aku kenal kepadamu. Karena tidak bisa orang kenal Allah langsung, dia perlu guru yang bisa memperkenalkan dia kepada Allah. Ya, dan orang itu tidak bisa nyambung ke Allah langsung, dia perlu batu loncatan, yaitu orang yang sudah kenal Allah, yang sudah sampai kepada Allah, al-wasil al-arif. Ya Allah, kenalkan aku dengan orang yang bisa menjadikan aku kenal kepadamu, dan sambungkan aku hubungan dengan orang yang bisa menyambungkan hubunganku denganmu. Tadi Imam Ghazali itu dalam kitab Al-Mastul Ifadah, Imam Islafi menyimpulkan dari kitab Ihya, bahwasanya orang awam yang dia itu ibadah pas-pasan, orang awam nih ibadah pas-pasan, ibadah yang wajib-wajib ada deh, lebih baik daripada ulama yang dia sembrono, ulama tapi sembrono, ilmuwan, intelek, orang alim, sembrono, nggak takut sama Allah. Itu kalah dengan orang awam yang dia mituhu, mengamalkan ilmu, walaupun ilmunya sedikit, mungkin tahunya hanya pokok-pokok aja soal agama itu, tapi dia ngati-ngati, ya. Lebih baik, lebih selamat, kata Imam Ghazali, daripada orang yang ilmunya banyak, ilmuwan, intelek, sarjana macam-macam, tapi dia sembrono sama Allah, berani sama Allah. Itu tadi kata Imam Ghazali begitu. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang awam, dia itu sudah merasa dirinya awam, maka dia itu nggak ada sombong, dia merasa dirinya itu kurang ilmu, dan dia masih mau belajar, masih mau ngaji, kasih nasihat sama kiai ya manut, karena dia merasa, ya Allah, kalau kita yang awam, betul gadang ilmu Pak Yai,
sagednya mau derek mawon, tapi ngamalke tenanan, itu lebih selamat loh daripada orang yang intelek, ya, ilmuwan dan sebagainya, sarjana atau doktor atau macam-macam, tapi dia nggak punya rasa takut sama Allah, malah hukum dibalik-balik untuk kepentingan nafsunya dia. Ya, hukum diperalat oleh ahli hukum. Katanya yang paling melanggar hukum siapa? Ahli hukum. Yang paling melanggar hukum orang ahli hukum. Kenapa? Dia punya cara untuk membolak-balik, ternyata logika hukum. Ya, nah, makanya orang yang belajar fikih saja itu, ya, rentang dengan kerusakan dalam hatinya kalau dia nggak belajar tasawuf dari orang yang soleh. Harus diimbangi itu ilmu fikih dengan tasawuf, ya. Imbang, enak kita sambil belajar fikih syariah, itu sarjana syariat, sarjana di bidang usuluddin, waduh, ya, harus diimbangi dengan ilmu amal, ilmu tazkiyatun nafas, dan itu nggak didapatkan di kampus-kampus, itu adanya di pesantren-pesantren. Ya, di pesantren kamu dikenalkan pada ilmu amal langsung, praktek, bukan metode, bukan penjelasan, langsung praktek, diajak qiyamul lail, diajak nangis, diajak kita dengan cita-cita ulama yang soleh, yang bisa menggugah hati kita menjadi orang-orang baik. Nah itu, nah, maka bagus itu konsep pesantren mahasiswa itu. Ya, sekarang sudah banyak itu, ya, berbagai universitas yang mengembangkan pesantren mahasiswa. Dari mulai tahun 99 sudah digagas di Malang, di Bogor, ya, pesantren mahasiswa. Ya, jadi penting, sebab kita mengharap generasi di masa depan ini generasi yang terbaik, yaitu yang handal ilmu teknologi, sains, dan hebat ilmu ketakwaannya kepada Allah, sehingga ilmu umum dan ilmu sains dan teknologi ini mengantarkan kepada keberkahan. Kalau sudah ilmu teknologi, ilmu sains ini lepas dari Allah, lepas dari takwa, maka akan menghancurkan manusia. Ya, menghancurkan manusia. Ya, sekarang banyak orang dengan ilmu dan teknologi ini, orang akan, kalau nggak punya takut sama Allah, akan menjadikan ilmu itu untuk merugikan orang lain. Ya, termasuk propaganda masalah corona ini, itu dari perbuatan manusia yang ilmuwan membuat sebuah, ya, perbuatan tertentu yang membahayakan manusia, dan dia berusaha untuk nanti menjual obatnya untuk dapat duit. Nah, tindakan manusia, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi terjadi karena tindakan manusia. Manusia, corona, covid ini tidak lepas dari andil manusia. Manusia yang berilmu, sains dan teknologi, tapi nggak punya takwa sama Allah. Nah, jadi kita tadi, kalau bisa orang ya bagus, ilmunya bagus, hebat, fikihnya hebat, dan juga ilmu umumnya bagus, ya, sarjana di bidang apapun bagus, tapi harus diimbangi dengan ketakwaan, diimbangi dengan ilmu akhlak, ya, ilmu tazkiyatun nafas, itu nanti selamat dan hebat. Kalau nggak bisa, mendingan jadi orang awam tapi amalnya baik, takut sama Allah, daripada orang yang ilmuwan tapi sembrono sama Allah. Nah, itu, ya, begitu yang tadi Imam Ghazali sampaikan. Karena kalau orang awam tuh merasa dia kurang ilmu, dinasihatin mau, tapi kalau sudah orang tertipu dengan dirinya sebagai ilmuwan, sebagai ahli fikih, sebagai sarjana syariah, sebagai sarjana atau doktor di bidang syariah, dikasih nasihat, menolak deh. Ini nasihatin ana, ente punya gelar apa? Dia tanya gitu. Ana ini doktor, ente apa? Oh, kami MM. Apa? Kok MM? Madinah Munawwarah. Kirain master manajemen gitu. Jadi orang yang dia udah merasa pintar, merasa benar, itu susah dinasihatin, ya kan? Nah, itu
eh, apa namanya? Nah ini penting ya, ini salah satu memang problematika di bidang pendidikan ya. Sekarang ini pendidikan tidak bisa kita pungkiri masih dicampuri dengan intrik-intrik duniawi. Ya, orang untuk menjadi sarjana niatnya ini bisa kerja untuk dapat duit dan nanti masa depannya terjamin dengan gaji-gaji tertentu. Ini trouble memang di bidang, kalau di bidang sains sudah jelas itu gitu. Teknologi, ilmu umum ya udah silakan, orang mau sekolah memang niatnya mau cari duit sekolah itu untuk sarjana untuk. Tapi kalau sudah sarjana keagamaan ini agak trouble. Mestinya ini dipelajari untuk karena Allah. Tapi belum bisa, sistemnya belum bisa ini, belum ketemu tuh menterinya. Menterinya belum ketemu. Nah, menterinya kalau ngaji jadi wali Allah saya jadi mungkin berubah dia punya sistem tuh. Gitu. Jadi sekarang orang belajar sarjana hadis, sarjana fikih, sarjana usuluddin, sarjana tarbiyah, sarjana ilmu-ilmu agama itu. Tapi rata-rata semua orang belajar itu untuk dunia. Kalau kita mau jujur loh, untuk dunia. Gitu. Wong yang tahfidz itu kadang-kadang masih untuk dunia, yang pondok pesantren tahfidz kadang-kadang masih tercampur dunia. Gitu. Kalau nggak dunia pure ya, masih kecampur. Gitu. Nah ini memang ya, memang problematika kita yang masih menjadi garapan. Maka yang penting kita sekarang tetap berjalan sambil membenahi, ya, sambil membenahi. Yang kuliah di bidang agama, kuliah, ya, berusaha hatinya untuk ikhlas. Belajar ini semua untuk bagaimana mengenal hukum Allah dan nanti mendakwahkan di masyarakat. Belajar ini ilmu-ilmu untuk bagaimana nanti menyebarkan di umat, ya, karena Allah Taala. Ya, bisa jadi ya dari 1001, ya, dari 1001 yang mengharap dunia dengan ilmu agama muncul orang-orang yang ikhlas, bisa jadi, ya, atau dengan umur yang bertambah lama-lama orang itu ikhlas juga, ya, gitu. Tapi awalnya, ya, hukum awalnya, hukum aslinya orang yang belajar ilmu agama kalau sudah niatnya dunia, kata Imam Ghazali, jangan dikasih ilmu agama. Karena seperti orang yang bilang sama kamu, Pak, saya mau beli pedang. Ngapain? Saya mau bunuh orang nih, Pak. Nggak apa-apa, beli. Itu kalau ada orang mau beli pedang darimu dan dia udah ngomong mau bunuh orang, itu haram jualin pedang ke dia. Oh, dia udah ngomong mau membunuh orang kok. Gitu. Kalau dia nggak ngomong, ya boleh jualin. Itu kita juga nggak perlu tanya-tanya, tapi dia ngomong. Ya, Pak, saya lagi marah sama tetangga itu, kurang ajar gini-gini. Saya beli, ya, itu senjata yang paling panjang tuh, itu yang paling gede itu. Apa? Mau saya bunuh dia, kurang ajar. Itu jangan jualin. Kalau itu jualin, dia kena dosa. Sebab ente tahu dia punya niat jelek. Ya, seperti itu orang yang datang kepada syekh mau cari ilmu, ya, kelihatan dari hatinya, dari niatnya, wah, sudah niatnya untuk dunia gini-gini. Nah, ini kalau hukum aslinya begitu, nggak boleh diajari itu, nggak boleh. Itu Imam Al-Maliki dulu, Sayyid Muhammad di Mekah itu nggak mau terima santri kecuali setelah istikharah. Itu Al-Maliki itu, Mekah itu. Dan santri kalau sudah masuk pertama kali nggak boleh ngapa-ngapain ngaji, suruh baca sholawat 10.000 kali. Itu Al-Ashra Alaf, baca sholawat. Kalau udah baca sholawat 10.000 kali, nanti gurunya dapat isyarah. Sayyid Muhammad dapat isyarah, oh, ini santri masa depannya baik, jadi orang baik ini, terima. Kalau enggak, dia nggak mau terima. Kenapa? Capek ngajar, capek mendidik, ujung-ujungnya jadi orang nggak baik. Gitu. Gitu. Tapi udah, kalau kita ini kan nggak bisa, kita hanya niat seperti niatnya Habib Zain. Kemudian dengan berkah beliau kita dapat berkah, insyaallah. Ya, kita nggak merasa sebagai seorang alim atau seorang yang syekh yang pantas mendidik. Niat seperti niat Habib Zain aja, gitu aja. Nawaina mithil ma nawal Habib Zain, Allah yubarik, insyaallah, gitu. Begitu aja. Jadi kita hendaknya memahami ini, ya, bahaya-bahaya orang yang menjadikan ilmu tujuannya untuk dunia, khatar azim, ya. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum, apa ayatnya,
la khalaqa lahum innal ladzina yashruna bi ayatillah wa imanihim thamanan. Ayo semandong 10 juz ki metu suara. Innal ladzina yashruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalil ulaika. Itu orang-orang yang menjual janjinya kepada Allah, dijual hanya untuk dunia. Ya, imannya dijual untuk dunia, itu enggak ada harga di sisi Allah. La khalaqa lahum fil akhirah, enggak ada harganya. Ya, dan Allah enggak mau ngomong sama mereka. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah enggak mau ngelihat, enggak mau ngomong sama mereka, saking marahnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka kita ya santri mengaji untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Bagaimana bisa bermanfaat di masa depannya kepada umat, gitu, di berbagai lini, di berbagai jalur, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia itu ikut akhirat. Kalau orang itu sudah akhiratnya baik, agamanya baik, nggak mungkin dunianya nggak baik. Nggak ada itu cerita orang agamanya baik, ikhlas, ibadah, ngajar, terus dunianya repot, nggak ada. Nggak ada kamusnya itu, nggak ada kamusnya. Orang yang agamanya baik, kepada Allah dia baik, sudah dijanjikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami kasih dia hidup yang baik, yang berkualitas. Ya. Nah, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Gitu. Ahsanal ladzi kanu ya'malun. Ya, di dunia akan diberi hidup yang bagus. Anaknya baik, istrinya baik, hidupnya baik, komunitasnya baik, ekonominya baik. Berkahnya dia beramal soleh. Jadi nggak perlu kita jadikan dunia tujuan kita. Tujuan kita tuh akhirat. Dunianya ikut akhirat. Gitu. Kalau kita dapat dunia, belum tentu dapat akhirat. Tapi udah dapat akhirat, pasti kita dapat dunia. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Wa man yurid harthal dunya nu'tihi minha wa fil akhirah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak dapat bagian. Ya ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim sayyidi wa habibi as-sadiqil Allahumma salli wa tabibi qalbi wa jasadi sayyidi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli sayyidi sayyidi rasulillah صل على محمد عدد خلقك
زنة عرشك ومدادا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب زين نفعنا الله به في الدين والدنيا والآخرة في كتابه هداية الطالبين في بيان مهمات الدين إلى أن قال صلاة التراويح صلاة tarawih sunnatun muakkadatun. Ini adalah salat yang sunnah muakkadah, sunnah yang penting yang ditekankan. Wahia, dan salat tarawih itu adalah al-murad yang dimaksud bi qiyami Ramadan, dengan salat qiyam Ramadan. Fi qawlihi, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan, maksudnya siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, imanan karena yakin kepada Allah, yakin pada janji Allah, wahtisaban dan karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu maka diampuni lahu baginya ma taqaddam apa yang telah berlalu, min dzambi dari dosanya. Rawahu Syaikhan, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari Muslim. Wahia, dan salat tarawih itu isruna rakaatan, 20 rakaat. Yusallimu min kulli rakaatain, dia bersalam dalam setiap 2 rakaat. Wa yanwi, dan dia berniat biha dengan 20 rakaat sunat tarawih, dengan niat sunat tarawih. Au qiyam Ramadan, atau niat qiyam Ramadan. Usolli tarawih boleh ya, nawaitu qiyam Ramadan boleh, sama ya. Wa waqtuha ba'dul ulama fikih Syafi'i itu ada yang memang lebih keras ya, maksudnya lebih menekankan bahwa kalau dia niatnya tarawih hendaknya dia 20 rakaat. Karena di kitab Fathul Mu'in atau di I'anatul Talibin itu wala yasihhu tarawih ila 20 rakaat. Enggak disahkan dengan niat tarawih kalau enggak 20 rakaat. Maka kalau kita lebih enak niat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yahsul walau bi rakaatain, walau bi 4 rakaat, walau bi 10 rakaat. Ya. Karena di dalam sebagian fikih Syafi'iyah, kalau engkau niatnya adalah salat tarawih itu salat tarawih, maka 20 rakaat. Kenapa? Karena ijma'nya para sahabat zaman Sayyidina Umar tarawih itu 20 rakaat. Fa yalzam an yakuna 20 rakaat idza nawa tarawih. Nah, tapi kalau dia niatnya qiyam Ramadan, la bas hatta 10 rakaat atau berapapun, 50, 30, 40 boleh, 10 hatta rakaatain. Nah, ya, sebagian ulama begitu. Tapi beliau di sini menyampaikan nasama. Salat tarawih sama qiyam Ramadan sama. Wa waqtuha, dan waktunya tarawih ba'da fi'il isya, setelah melakukan salat isya. Jadi kalau belum salat isya enggak boleh salat tarawih. Itu baru maghrib tarawih selesai gitu. Isya yang kok jam pas sahur, enggak boleh. Ya, belum masuk waktu. Ya. Waktunya itu ada setelah melakukan salat isya. Wal aula, dan yang lebih utama ta'khiruha, mengundur salat tarawih ba'da mudhir bil lail, setelah berlalunya 1/4 malam, fasaidan, dan ke atas lagi. 1/4 malam kira-kira jam 9. Ya. Kalau kita umpamakan malam 12 jam, maka 1/4 malam itu 4 jam, dari mulai setengah 6 ya, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10. 1/4 malam pertama namanya. Sepertiga. Ya, 12 jam semalam dibagi 3. Nah, 3 yang pertama dibagi 3 jadi 4. 4 pertama
dari mulai maghrib sampai setengah 10 atau jam 9 itu mulai tarawih afdolnya, paling utamanya. Ya. Dan lebih malam lebih bagus. Ya, wa antu shalla jama'atan, dan hendaknya dilaksanakan salat tarawih itu berjamaah. Wa yusannul witru, dan disunnahkan salat witir ba'daha, setelah salat tarawih jama'atan, dalam keadaan berjamaah. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wal mukhtaru, dan pendapat yang dipilih, wal mukhtaru, pendapat yang dipilih, qiraatul khatmah adalah membaca Quran sampai khatam. Qiraatul khatmah, membaca Quran sampai khatam, bikamiliha, sempurna, fi tarawih, dalam salat tarawih, jami'i syahr, sepanjang 1 bulan Ramadan, bi an yaqra'a, agar membaca fi kulli lailatin, di setiap malam, nahwa juz'in, sekitar 1 juz, sekitar 1 juz, ya, 1 malam. Nah, kalau di pondok khatamannya tanggal 22, kita membaca 1 juz setengah kurang lebih, ya. Nah, bagus. Ini satu sunnah kata Imam Nawawi. Wal mukhtar qiraatul khatmah bikamiliha, Ramadan kita khatamin Quran ketika tarawih itu, ya, sekaligus itu lebih afdolnya. Naam. Kalau pulang nanti jangan begitu di kampung gitu. Ya, di kampung nanti menyesuaikan, ya, di keluarga menyesuaikan. Ini pondok untuk kita belajar mujahadah. Tanbihun, peringatan atau tambahan penting. Yusannun nida, dianjurkan kita memanggil, biqauli, dengan ucapan as-salatu jami'ah, salat berjamaah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, wa nahwi, dan sebangsanya. Kalau kita kan salatan jami'atan, yang paling banter Ilyas, nanti Ilyas. Ya tenang, ini wong turu gitu. Begitu. Jadi salatan jami'atan athabakumullah gitu. Termasuk itu sunnah, dianjurkan. Atau as-salatu jami'atan, ya. Wa nahwi, dan sebangsanya, fi kulli naflin, dalam setiap salat sunnah, tusra'u, yang disyariatkan, fil jamaah, di dalamnya berjamaah, kal id, seperti salat id. Nah, salat al-idil fitri jami'atan athabakumullah gitu. Ya, salat idil adha jami'atan rahimakumullah, boleh. Kalau yang sholat ini masih perjaka semua, zawajakumullah, amin. Boleh kok, nggak ada yang larang, doa baik kok. Ya tahu, ghafarakumullah, kalau yang makmum ini preman-preman, ghafarakumullah, la ilaha illallah, sesuai kondisi. Gitu. Ya, kalau yang sholat mungkin fukara masakin, punya utang semua, aghnakumullah, wa nahwihi, sebangsanya, doa. Gitu. Ya. Wal istisqa, dan salat istisqa, wat tarawih, dan salat tarawih. Asalih wallahu alam.